Mengapa ada kalanya sesuatu yang datangnya keliru, tersesat, atau salah alamat, justru membawa seseorang pada perjalanan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Allah ketika Dia mempertemukan dua orang yang tidak memiliki alasan untuk saling mengenal, namun perlahan saling terikat oleh hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal? Bisakah kita menebak bahwa di balik setiap kejadian yang tampak seperti kebetulan, mungkin ada rahasia besar yang sedang memulai takdirnya sendiri? Hujan turun seperti benang-benang perak dari langit pagi yang masih muram. Butiran air mengetuk atap seng kontrakan kecil itu, menyusup lewat celah-celah yang sudah berkarat, dan menetes di ujung ruangan. Di dalam rumah sempit itu, di antara bau tanah basah dan dinding kusam yang mulai mengelupas, seorang gadis berusia 22 tahun sedang menggantungkan harapan yang sama setiap pagi. Harapan bahwa hari itu tidak akan menjadi lebih berat dari hari sebelumnya. Namanya Riana. Wajahnya cantik dan kulitnya bersih, namun agak pucat karena sering melewatkan sarapan. Di sebelahnya, seorang perempuan paruh baya terbaring di dipan kayu tipis. Kulitnya keriput, tubuhnya melemah, napasnya pendek-pendek. Itulah Ibu Riana. Penyakit lama yang belum sempat tertangani membuat tubuhnya semakin ringkih. Riana menatap ibunya dengan mata yang lembut. Ia menyentuh dahi ibunya, memastikan tidak ada demam. "Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Kalau hujan tambah besar, jangan buka jendela," ucapnya dengan suara pelan. Ibunya hanya mengangguk kecil. "Jaga diri ya nak," katanya lirih. Riana mengenakan jaket tipis yang sudah memudar warnanya, lalu meraih tas selempang yang menjadi teman setianya setiap hari. Di dalam tas itu ada dokumen-dokumen pengiriman, ballpoint, botol minum, dan sebungkus roti yang akan ia makan nanti jika sempat. Ia bekerja sebagai kurir paruh waktu di sebuah agen pengiriman kecil. Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup dan membeli obat ibunya. Meski begitu, pemasukan seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan. Riana terbiasa mengirit, bahkan sering hanya makan sekali sehari agar tabungannya tidak habis. Saat ia membuka pintu kontrakan, udara dingin menyapa kulitnya. Jalan setapak yang mengarah ke gang besar penuh genangan. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok dan suara motor tua melewati jalan sempit. Riana menarik napas panjang. "Ya Allah, mudahkan langkahku hari ini," bisiknya pelan. Ia berjalan dengan hati-hati, mengangkat sedikit ujung celana agar tidak terkena air coklat. Semakin jauh ia berjalan, semakin ramai suara kehidupan pagi yang sibuk. Ia tiba di agen pengiriman tepat ketika hujan mulai mereda menjadi gerimis. Di tempat itu, tumpukan paket berukuran kecil hingga besar memenuhi meja kayu panjang. Riana mengenakan rompi biru yang sudah lusuh. Temannya, Ria, melambaikan tangan. "Nah, kamu sudah datang. Aduh, untung banget. Banyak paket masuk hari ini." Riana tersenyum kecil. Semoga banyak yang mudah diantar. Mereka tertawa kecil sebelum Riana mulai memeriksa daftar pengiriman. Saat ia sedang menempelkan label di sebuah kotak, sebuah paket berukuran cukup besar diletakkan di ujung meja oleh petugas gudang. Paket itu dibungkus rapi dengan bubble wrap dan karton tebal. Di atasnya tertulis alamat sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Ria menatapnya sambil berkomentar pelan. "Untuk orang kaya lagi. Lihat tuh, pengirimnya saja dari butik luar negeri. Harganya pasti luar biasa." Riana hanya mengangguk tanpa rasa iri. "Kalau itu bukan hak kita, ya tidak patut kita sentuh. Kita hanya perlu memastikan barang ini sampai tepat tujuan." Ia tidak tahu bahwa paket itu akan memutar balik arah hidupnya. Perjalanan Riana mengantar paket dimulai seperti biasa. Ia harus berjalan jauh melewati gang sempit, kemudian naik angkot untuk menuju pusat kota. Saat turun dari angkot, hujan kembali turun tanpa ampun. Riana menunduk, melindungi paket-paket kecil di dalam tasnya agar tidak basah. Jalanan macet, klakson mobil bersahutan. Gedung-gedung tinggi terlihat seperti raksasa yang memandangi manusia kecil di bawahnya. Saat Riana hampir tiba di tujuan pertama, ia sadar ada satu paket yang berbeda. Kotaknya lebih besar dan berat. Ia memeriksa label alamat. Tulisan tinta tampak melebar,
seperti terkena air sebelumnya. Oh, tadi aku tidak sadar labelnya sudah agak luntur. Gumamnya. Namun ia yakin alamatnya sudah benar. Gedung megah itu sesuai dengan catatan pengiriman. Ia lalu masuk lobi, menunjukkan paket tersebut kepada petugas resepsionis, dan menyerahkan beberapa paket lainnya untuk tujuan lantai tertentu. Semuanya berjalan biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada salah langkah yang ia rasakan. Sampai ia pulang sore itu. Saat ia tiba di kontrakan, tetangga kecil mengantarnya sebuah paket besar. "Teh Riana, tadi ada paket datang. Aku bantu ambilkan karena pintu Teh Riana terkunci." Riana tersenyum. "Terima kasih banyak, Dik." Tapi begitu melihat paket tersebut, Riana terpaku. Labelnya persis sama dengan yang ia antar pagi tadi. Penerima yang sama. Gedung yang sama. Hatinya mencelos. Apa ini paket yang seharusnya dikirim tadi? Tapi, bagaimana bisa kembali ke sini? Ia memeriksa daftar pengiriman. Nama dan nomor resi memang sama. Yang membedakan hanya satu hal. Paket ini belum terbuka dan sama sekali tidak ada bukti tanda terima. Ada kesalahan. Kesalahan besar. Riana duduk perlahan, merasa dadanya sesak. Paket itu jelas bukan miliknya. Ia ingat ekspresi para resepsionis yang memandangnya seolah ia bukan siapa-siapa. Jika mereka melihat paket itu di kontrakannya, mereka pasti akan curiga. Namun di saat seperti itu, satu-satunya suara yang muncul di hatinya adalah suara ibunya. "Nah, apapun yang terjadi, jangan pernah mengambil yang bukan hak kita." Riana menatap paket itu lama, lalu mengusap wajahnya. "Baiklah. Besok aku harus mengembalikannya. Tidak peduli sebesar apa masalah yang mungkin terjadi." Keesokan paginya, ia berangkat lebih awal. Hujan belum sepenuhnya berhenti. Jalanan becek. Udara lembab. Namun ia berdiri tegak membawa paket itu dengan hati yang penuh tekad. Gedung tempat ia harus mengembalikan paket tampak tinggi dan megah. Lobi penuh orang berjas dan berpenampilan rapi. Riana merasa kecil, terasing, dan sangat canggung. Namun ia menguatkan diri. Resepsionis yang sama menatapnya dari ujung rambut sampai sepatu yang basah. "Iya? Ada keperluan?" Riana menelan ludah. "Saya ingin mengembalikan paket ini. Sepertinya kemarin terjadi salah kirim." Resepsionis mengerutkan kening. "Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, seorang pria muncul dari lift. Tingginya semampai, memakai kemeja putih bersih, dan wajahnya sangat tampan dengan rahang tegas. Tatapannya dingin dan berwibawa. Dialah Adrian Fadhil, pemilik perusahaan besar yang menempati beberapa lantai di gedung itu. Riana tidak tahu siapa pria itu. Ia hanya tahu bahwa aura kehadirannya membuat semua orang menunduk hormat. Adrian berhenti tepat di depan Riana. "Kamu yang membawa paket ini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Pak. Paket ini salah kirim. Saya pikir lebih baik saya kembalikan langsung." Adrian menatap tajam ke arah paket, lalu ke wajah Riana. "Kamu yakin tidak membuka atau mengambil sesuatu dari dalamnya?" Riana terdiam. Ada rasa tertusuk dan ditekan pada waktu yang sama. "Saya tidak pernah membuka paket siapapun. Saya hanya mengembalikan." Adrian tidak menjawab. Namun nada curiganya menghantam perasaan Riana seperti gelombang besar. Ia memeluk paket itu lebih erat, seolah sedang menyelamatkan harga dirinya sendiri. "Kalau saya punya niat jelek, mungkin saya tidak berdiri di sini, Pak," ucapnya dengan suara lirih. Untuk pertama kalinya dalam hidup Adrian, tatapan mata seseorang membuatnya terdiam. Namun ia belum tahu bahwa gadis sederhana yang berdiri di depannya itu sedang membuka pintu menuju takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah Riana pergi meninggalkan lobi gedung kaca itu, suasana sempat hening beberapa detik. Adrian masih berdiri memandangi punggung gadis itu yang kian menjauh. Langkahnya pelan, seolah menahan banyak hal agar tidak jatuh dari matanya. Ada sesuatu di dada Adrian yang terasa mengganjal. Ia sudah sering bertemu banyak orang, dari pengusaha kaya sampai karyawan bawahan. Namun tatapan mata gadis tadi berbeda. Ada luka, ada harga diri,
Dan ada kejujuran yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Seorang resepsionis mendekat, memecah lamunannya. "Pak, apakah paketnya aman?" Adrian mengangguk singkat. "Aman. Tolong bawa ke ruang kerja saya." Ia berjalan menuju lift tanpa berkata apapun lagi. Di dalam lift, ia menatap pantulan dirinya di dinding kaca. Rambutnya disisir rapi, kemejanya tanpa celah, wajahnya yang tegas dan dingin membuat orang lain segan. Namun di balik semua itu, ada bayangan mata gadis kurir tadi yang belum mau pergi. "Kamu yakin tidak membuka atau mengambil sesuatu di dalamnya?" Kata-kata yang barusan ia ucapkan berputar di kepalanya sendiri. Ia mendesah pelan. "Mungkin tadi aku terlalu keras," gumamnya lirih, meski tidak ada yang mendengar. Di lantai 35, ruang kerjanya luas dan mewah. Jendela kaca besar menghadap ke deretan gedung lain. Di atas meja kayu mahal, laptopnya sudah menyala, menampilkan laporan penjualan bulan ini. Seorang staf membawa paket yang tadi dikembalikan oleh Riana. Paket itu diletakkan di meja dengan hati-hati. "Ini jam tangan yang Bapak tunggu, sepertinya," ucap staf itu. Adrian membuka paket itu perlahan. Di dalamnya, sebuah jam tangan edisi terbatas bersinar lembut. Tidak ada satupun yang kurang. Tidak ada kerusakan. Tidak tampak jejak tangan lain yang mengusik isi kotaknya. Semestinya ia merasa lega. Namun rasa lega itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa yang mendekati malu. Ia menutup kotak jam itu dan menyandarkan punggung di kursi. "Kenapa tadi aku langsung curiga?" gumamnya. Karena ia terbiasa hidup di dunia yang licik. Di sekelilingnya terlalu banyak orang yang tampak ramah namun siap menusuk dari belakang. Kontrak bisnis bisa dibatalkan sepihak. Rekan kerja bisa mengkhianati tanpa berpikir dua kali. Ia belajar bahwa orang bisa saja berlaku baik di depan, tapi tidak di belakang. Namun gadis itu, kata-katanya sederhana, tapi menusuk. "Kalau saya punya niat jelek, mungkin saya tidak berdiri di sini." Adrian memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa kalimat itu benar. Gadis itu datang kembali, membawa paket yang salah kirim, memohon hanya agar barang itu sampai ke tuan rumahnya. Ia tidak tahu bahwa yang menerimanya adalah seorang pemilik perusahaan besar. Ia tidak tahu bahwa di balik jam itu ada kesepakatan investasi yang penting. Yang gadis itu tahu hanya satu. Barang itu bukan miliknya. Dan karena bukan miliknya, ia tidak boleh mengambil. Di sisi lain kota, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Kontrakan kecil Riana kembali menyambutnya dengan dinding lembab dan lantai dingin. Ia baru saja pulang dari kantor pengiriman setelah menyerahkan laporan hari itu. Ibunya sedang duduk bersandar di dinding, mencoba menghangatkan tubuh dengan selimut tipis. "Sudah pulang, Nak?" Riana tersenyum lemah dan duduk di samping ibunya. "Iya, Bu, alhamdulillah, semua paket sudah sampai dengan selamat." Ibunya menatap wajah putrinya yang tampak lelah. "Kamu kehujanan." "Tadi sempat kena gerimis, Bu." "Tidak apa-apa." Namun sebenarnya bukan hujan yang membuat tubuh Riana dingin. Kata-kata Adrian di lobi tadi masih terngiang-ngiang. Ia mencoba menyimpannya sendiri. Tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ibunya menyentuh tangan Riana. "Ada yang mengganggu pikiran kamu, Nah?" Riana menggeleng pelan. "Tidak, Bu, hanya lelah saja. Tapi Allah baik. Paket yang sempat salah kirim akhirnya bisa kembali ke pemiliknya." Ibunya tersenyum tipis. "Nak, Ibu selalu percaya, kalau kita jaga amanah, Allah yang akan jaga kita. Kamu tetap di jalan itu ya?" Kalimat itu menenangkan hati Riana. Bukan berarti rasa sakitnya hilang, tapi setidaknya tidak lagi terasa sendiri. Keesokan harinya, langit lebih cerah. Hujan hanya menyisakan genangan kecil di pinggir jalan. Riana kembali ke agen pengiriman sebelum matahari naik terlalu tinggi. Di sana, Ria sudah menunggunya dengan wajah penasaran. "Nah, kemarin gimana? Paket yang salah kirim itu sudah kamu balikin?" Riana mengangguk sambil menggantung tasnya. "Sudah, alhamdulillah diterima." "Orangnya baik tidak?" Riana diam sejenak,
lalu menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Sepertinya dia orang yang terlalu sibuk untuk menanyakan kabar kurir. Ria tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa membaca dari sorot mata Riana bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibahasnya. Mereka kembali bekerja. Tumpukan paket hari itu tampak lebih banyak dari biasanya. Ada kiriman dari luar kota, dari toko daring, dari butik mahal, juga dari perusahaan yang alamatnya hampir sama dengan gedung tempat Adrian bekerja. Salah satu paket tampak agak basah di bagian sisi. Labelnya kusam. Tinta alamat sedikit melebar. "Kamu yang antar yang ini ya?" ujar pegawai gudang sambil menyerahkan paket itu. Riana menerima tanpa banyak komentar. "Iya baik, saya antar." Ia memeriksa kembali daftar alamat, memastikan tidak ada satupun yang berubah. Namun ia tidak menyadari bahwa kali ini, kelembapan di gudang membuat label itu semakin tak jelas dibaca. Sementara itu, di kantor Adrian, suasana tidak kalah tegang. Asisten pribadinya membawa beberapa dokumen yang perlu ditandatangani sebelum siang. Ada rapat dengan calon investor penting. Semua harus berjalan rapi dan tepat waktu. Jam tangan edisi terbatas yang kemarin hampir saja hilang kini sudah melingkar di pergelangan tangan Adrian, menambah kesan berwibawa. "Ini Bapak sudah siap semua," ujar asistennya. Adrian hanya mengangguk. Pastikan tidak ada lagi kesalahan pengiriman barang apapun. Kemarin hampir saja paket penting itu tidak kembali. "Maaf, Pak, sudah kami tindak lanjuti ke pihak agen pengiriman," katanya kurir yang kemarin memang terbiasa jujur dan amanah. Mungkin hanya terjadi salah alamat. Adrian terdiam. Di dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman mendengar kata jujur dan amanah. Seolah kata-kata itu sedang menegur dirinya. Sebelum ia sempat menanggapi, telepon di mejanya berdering. Asisten logistik internal mengabarkan bahwa ada paket baru yang harusnya sudah tiba, namun belum diterima siapapun di kantor. Padahal resi pengiriman menunjukkan status terkirim. "Siapa yang menerima?" tanya Adrian. Menurut catatan, nama penerimanya masih kosong, tapi petugas agen mengaku sudah menitipkan ke resepsionis gedung. Adrian menarik napas panjang. "Baik, saya akan cek langsung." Di lobi gedung, Riana baru saja melangkah masuk sambil memeluk paket basah di dadanya. Hujan memang tidak turun hari itu, tetapi jalanan masih licin dan udara lembab. Sepatu Riana membawa sedikit lumpur di bagian telapak. Resepsionis yang kemarin melihat kedatangannya kembali menaikkan alis. "Kamu lagi?" Riana mengangguk sopan. "Saya mengantar paket lagi. Alamatnya ke lantai 35. Resepsionis menerima paket itu dengan enggan. Ia memeriksa label yang tintanya mulai pudar. Ini tulisannya tidak jelas. "Kamu yakin ini untuk lantai 35? Riana membuka catatan kecilnya, menunjukkan nomor resi yang cocok dengan data pengiriman. "Menurut daftar dari kantor kami, paket ini memang ke gedung ini, lantai 35, atas nama perusahaan yang sama dengan kemarin." Resepsionis menghela napas, lalu akhirnya memanggil petugas internal untuk mengantarkan paket itu ke bagian logistik kantor Adrian. Riana hendak pamit ketika seorang pria berseragam logistik turun dari lift dengan wajah kesal. Di tangannya ada kertas laporan. "Ini kamu yang kemarin urus pengiriman yang hampir hilang itu?" tanyanya dengan nada menggugat. Riana terkejut. "Saya hanya mengantar, Pak. Kemarin paketnya salah kirim dan saya mengembalikannya. Dan hari ini ada paket lagi yang statusnya tidak jelas. Label alamat luntur. Kalau sampai hilang, siapa yang tanggung jawab?" Riana menelan ludah. "Saya hanya mengantarkan sesuai data di kantor kami. Kami tidak pernah mengubah alamat." Pria itu mendengus, lalu menoleh ke resepsionis. "Tolong hubungi Pak Adrian. Bilang saja kurir yang kemarin ada di sini lagi." Riana merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi cara mereka menyebut namanya saja sudah seperti menyebut nama orang yang bersalah. Beberapa menit kemudian, Adrian muncul lagi dari arah lift. Kali ini raut wajahnya lebih lelah. Namun ketika matanya menemukan Riana, sesuatu di dalam dirinya kembali mengeras. "Ini dia kurirnya, Pak," ujar staf logistik.
Label paket ini rusak. Status pengiriman di sistem sudah terkirim, tapi barangnya baru saja sampai. Kalau sampai ada yang hilang, kami yang repot. Adrian menatap bergantian antara paket di tangan staf logistik dan wajah Riana. Suara dalam dirinya sempat mengingatkan agar ia tidak terburu-buru menuduh. Namun tekanan pekerjaan, janji rapat, dan rasa cemas atas barang penting membuatnya kehilangan kesabaran. "Kamu yang antar paket ini?" tanya Adrian. Riana mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya mengantar sesuai alamat yang tercantum di daftar. Kami menerima paket ini dari pengirim dalam kondisi label sudah agak luntur. Tapi kami tidak pernah mengubah alamat." Adrian mendekat. "Kenapa status di sistem sudah terkirim sejak pagi, tapi barangnya baru diantar sekarang?" Riana mengerjap. "Tadi saya harus mengantar beberapa paket lain di rute yang sama. Pak, ada kemacetan di jalan. Saya tidak bermaksud menunda." Staf logistik menyela. "Pak, petugas agen kemarin sempat bilang, paket penting Bapak juga pernah salah kirim dan dibawa ke tempat tinggal kurir ini. Siapa yang bisa menjamin selama paket ada di tangannya tidak ada apa-apa?" Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke bara kecil di hati Adrian. Ia menatap Riana lebih tajam. "Kamu bawa pulang paket saya kemarin?" Riana menggeleng cepat. "Paket itu tidak sengaja terkirim ke alamat saya, Pak. Tetangga saya yang menerima. Begitu saya tahu, saya langsung mengembalikannya. Saya tidak pernah meminta atau memainkan alamatnya." Adrian menyilangkan tangan di dada. "Kamu mungkin butuh uang. Saya tahu hidup kurir tidak mudah. Tapi jika kamu mengambil kesempatan dari kesalahan sistem, itu namanya bukan lagi kesulitan, itu pilihan." Riana terpaku. Kata-kata itu seperti hantaman keras di dada. Ia membuka mulut, namun sulit mengeluarkan suara. "Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik saya, Pak," ujarnya akhirnya, dengan suara yang bergetar. "Saya tahu saya miskin. Saya tahu pakaian saya tidak seindah orang lain di gedung ini. Tapi kemiskinan tidak mengajarkan saya untuk mencuri." Beberapa orang di lobi mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ada yang menatap tanpa rasa bersalah. Resepsionis menunduk, pura-pura mengatur berkas. Adrian merasakan sedikit getaran di hatinya. Namun ia sudah terlanjur berdiri di posisi yang membuatnya tampak benar. Ia menahan diri untuk tidak melunak di hadapan banyak orang. "Kalau kamu memang jujur, kamu tidak akan keberatan kalau kami memeriksa paket ini sebelum menerimanya." Riana menghela napas pelan. Di matanya ada air yang mulai berkumpul. Namun ia tahan agar tidak jatuh sembarangan. "Silakan periksa, Pak. Dari awal pun paket itu bukan milik saya." Staf logistik membuka kotak itu di hadapan mereka. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting dan sebuah benda elektronik berukuran kecil. Semua masih terbungkus rapi. Tidak ada satupun yang hilang. Adrian menatap isi kotak itu sebentar. Rasa bersalah kembali mengetuk. Namun egonya menolak mengakui kesalahan di saat itu juga. "Baik, kali ini aman. Tapi lain kali, jangan ada lagi pengiriman yang statusnya membingungkan seperti ini." Riana menggigit bibir bawahnya. "Pengiriman yang membingungkan bukan berarti saya berniat jahat, Pak," ucapnya pelan. "Saya hanya bekerja sebisanya." Adrian tidak menjawab. Ia memilih berbalik dan melangkah menuju lift. Punggungnya tegak, seolah tidak ada percakapan penting yang baru saja terjadi. Lobi kembali ramai, tetapi di telinga Riana, dunia terasa sunyi. Ia membungkuk sedikit kepada resepsionis dan staf logistik, lalu berjalan keluar gedung dengan langkah pelan. Udara di luar lebih sejuk, namun dadanya terasa panas. Di trotoar yang basah, air matanya akhirnya jatuh. "Ya Allah," bisiknya. Apakah salah menjadi orang kecil yang hanya ingin jujur? Ia menyeka pipinya cepat-cepat, takut dilihat oleh orang lain. Di kejauhan, angkot lewat dengan suara knalpot berisik. Kota tetap sibuk. Hidup tetap berjalan. Tidak ada yang berhenti hanya karena seorang kurir miskin disalahpahami. Namun di langit yang sedikit cerah itu, seolah ada bisikan lembut yang menenangkannya. Allah Maha melihat.
Allah Maha mengetahui. Riana menarik napas panjang. Aku tidak boleh berhenti baik, hanya karena orang lain tidak percaya, ujarnya pada diri sendiri. Kalau aku menyerah, lalu siapa yang akan menjaga amanah yang datang ke tanganku? Ia melangkah lagi, membawa tas yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena paket, tetapi karena kata-kata yang baru saja ia terima. Meski begitu, di dasar hatinya masih ada seberkas cahaya tipis. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, Allah akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, tanpa perlu ia teriak membela diri. Di sebuah jendela tinggi di lantai 35, Adrian berdiri menatap keluar. Dari kejauhan, ia melihat sosok kecil berselendang tipis berjalan menjauh dari gedungnya. Ia tidak bisa mendengar apapun yang gadis itu rasakan, namun entah mengapa, punggung yang tampak sendu itu membuat dadanya terasa kosong. Ia menyentuh jam di pergelangan tangan. Jam yang kemarin hampir saja tidak kembali. Kalau benar dia berniat jelek, pikir Adrian, barang ini tidak akan pernah sampai lagi ke tanganku. Untuk sesaat, keangkuhannya runtuh. Namun ia kembali mengangkat dagu. Aku hanya berhati-hati. Ia membela diri. Dunia tidak sebaik itu. Ia belum tahu bahwa dunia yang ia anggap keras dan penuh kepalsuan akan segera dipertemukan dengan hati seorang gadis yang tetap lembut meski digores berkali-kali. Dan pertemuan itu akan mengubah hidupnya jauh lebih dalam daripada sekadar urusan sebuah paket yang salah kirim. Langit siang hari itu tampak gelap meski jam belum menunjukkan pukul 4 sore. Awan menumpuk seperti kapas kelabu yang kehilangan cahaya. Riana baru saja selesai mengantar paket terakhirnya ketika angin besar tiba-tiba bertiup dan membuat jaket tipisnya berkibar. Ia buru-buru menutup tas selempangnya agar dokumen di dalamnya tidak terbang. Sudah 2 hari ia mengantarkan paket tanpa melewati gedung kaca tempat Adrian bekerja. Rasanya lega, walau ia tidak akan mengakuinya pada siapapun. Bukan karena ia takut pada pria itu, tapi karena ia ingin memberi jarak antara dirinya dan kata-kata yang masih terasa membekas. Saya tahu kamu butuh uang, tapi jangan mengambil kesempatan. Setiap kali mengingat kalimat itu, dada Riana seperti diremas. Ia tidak pernah ingin dihubungkan dengan kata-kata seperti mencuri atau memanfaatkan. Namun dunia tidak selalu bertanya dulu sebelum menuduh. Hari itu, ia sedang berjalan menuju agen pengiriman untuk menyerahkan laporan, ketika seorang petugas gudang memanggilnya. Riana, ada paket urgent yang harus kamu antar sekarang, katanya sambil menunjukkan kotak sedang yang dibungkus rapi. Riana mengangguk. Alamatnya di mana? Petugas itu menggaruk kepala. Itu dia masalahnya. Labelnya luntur lagi. Mungkin kena hujan saat kurir pertama membawa. Tapi resi menunjukkan itu ke perusahaan besar di pusat kota. Kamu tahu kan rutenya? Riana menatap label yang benar-benar hampir tidak terbaca. Hanya beberapa huruf yang tersisa. Namun angka lantainya masih sedikit terlihat. Lantai 35. Gumamnya. Itu lantai Adrian. Hatinya merosot pelan. Tidak ada kurir lain yang bisa antar. Petugas gudang menghela napas frustasi. Kalau ada yang kosong, pasti saya berikan ke orang lain. Tapi semua sedang di lapangan. Kamu saja yang rutenya paling dekat. Riana tidak punya pilihan kecuali menerima. Baik, saya antar. Ia memasukkan paket itu ke dalam tas selempangnya, lalu memulai perjalanan yang membuat dadanya terasa lebih berat daripada biasanya. Gedung kaca itu berdiri tinggi seperti sebelumnya, dengan lampu-lampu lobi yang terang dan orang-orang berjas rapi berlalu lalang. Namun bagi Riana, gedung itu tidak lagi terlihat megah. Kini gedung itu lebih mirip seperti tembok besar yang harus ia lewati dengan hati-hati agar tidak terluka lagi. Ia berdiri di depan pintu selama beberapa detik, menarik napas panjang, sebelum akhirnya masuk. Resepsionis yang sama tampak menatapnya sekilas, lalu kembali ke laptopnya. Ada lagi? Suaranya terdengar seperti keluhan. Riana mengulurkan paket itu. Saya hanya mengantar sesuai alamat. Resepsionis menerima paket itu dengan raut tidak puas. Kok labelnya begini lagi? Kenapa sih agen kalian tidak bisa pakai tinta yang benar? Riana menahan diri untuk tidak menjelaskan panjang lebar. Maaf,
Ini dari pihak pengirim. Kami hanya mengantar. Belum sempat ia selesai bicara, staf logistik kemarin muncul dari lift dengan wajah yang makin tidak bersahabat. Ini kurirnya lagi, katanya terdengar kesal. Resepsionis menunjuk Riana. Ya, katanya ini untuk lantai 35. Staf logistik mengambil paket itu, memeriksanya, lalu mendengus keras. Label luntur. Tinta meleleh. Resi nyaris tidak terbaca. Ini pasti permainan murah dari agen. Kalau sampai paket ini hilang, kami habis. Riana segera menggeleng. Bukan permainan, Pak. Tadi paket datang dari pengirim dalam kondisi seperti ini. Saya hanya memastikan. Namun staf itu memotongnya. Sudahlah, jangan bela diri. Sekarang ikut saya ke atas. Bapak ingin lihat kurirnya langsung. Riana berhenti bernapas sejenak. Bapak, pemilik perusahaan. Yang kemarin, jawab staf itu singkat. Jantung Riana terasa seperti jatuh ke perut. Ia ingin menolak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya sebuah bisikan kecil. Baik. Lift terasa seperti penjara kaca yang menelannya perlahan. Ketika pintu lift terbuka di lantai 35, Riana merasa kakinya menjadi sangat ringan, seperti tidak menapak lantai. Ruang kantor itu besar, rapi, dan bising dengan suara keyboard. Namun ketika staf logistik mengatakan, Pak Adrian, kurirnya sudah datang, semuanya terasa sunyi. Adrian sedang berdiri di dekat jendela besar, memeriksa dokumen di tangan. Ketika ia menoleh, tatapannya langsung jatuh pada Riana. Ada kejutan kecil yang tersembunyi di balik mata dinginnya. Namun detik berikutnya ia kembali menegakkan wajahnya. Kenapa kamu antar paket ini dalam kondisi seperti ini lagi? Tanya Adrian tanpa basa-basi. Suaranya tegas, terdengar seperti palu yang mengetuk meja. Riana mencoba tenang. Maaf, Pak, paket datang dalam keadaan label sudah luntur. Saya hanya menerima tugas untuk mengantar. Adrian menatap paket itu dengan dalam, lalu menatap mata Riana. Kenapa status pengiriman menunjukkan sudah diterima sejak pagi, namun paket baru sampai sekarang? Itu sistem dari kantor kami, Pak. Saya tidak mengedit apapun. Saya hanya... Atau kamu sengaja menahan barangnya lagi? Riana membeku. Kata-katanya tidak langsung masuk ke otak. Tetapi rasa sakitnya langsung menusuk hati. Saya tidak pernah menahan paket siapapun. Adrian berbalik dan memandangnya seperti seseorang memandang barang rusak. Kemarin paket saya salah kirim ke tempat tinggalmu. Hari ini ada paket lain dengan label rusak. Kamu harus mengerti bagaimana ini terlihat. Riana mengepal tangannya. Bagaimana terlihat tidak selalu benar, Pak. Staf logistik tertawa sinis. Lebih baik kita cek saja isi paketnya. Pak, siapa tahu ada yang hilang. Adrian mengangguk. Buka. Staf itu membuka kotak perlahan. Riana ikut menahan napas. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen resmi dan flash drive khusus. Semua masih terbungkus rapi. Tidak ada yang hilang. Tidak ada kerusakan. Namun bukannya mereda, Adrian malah menatapnya semakin dalam. Kali ini aman. Tapi kenapa bisa begini terus? Apa kamu pikir pekerjaan seperti ini bisa dipermainkan? Riana mengerjapkan mata, menahan air yang ingin keluar. Saya tidak pernah bermain-main. Saya hanya bekerja sebaik mungkin. Kalau begitu, kenapa selalu kamu yang membawa masalah? Kalimat itu mencairkan semua kekuatan yang Riana pertahankan selama ini. Ia membuka mulut. Namun yang keluar hanya suara kecil. Mungkin karena saya yang paling mudah disalahkan. Ruang itu sunyi untuk sesaat. Bahkan staf logistik yang biasanya banyak bicara ikut memucat. Namun Adrian tetap teguh. Seolah kata-katanya tidak membawa beban pada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kamu boleh pergi, katanya akhirnya. Riana mengangguk. Namun suaranya pecah saat menjawab. Terima kasih, Pak. Ia berjalan keluar dengan langkah goyah, melewati deretan meja dan tatapan penasaran. Setiap langkah seperti membawa serpihan kaca yang menempel di kulitnya. Ketika pintu lift tertutup,
Air matanya akhirnya jatuh pelan. Keluar dari gedung itu, hujan mulai turun lagi, tipis namun menusuk. Riana terus berjalan tanpa melihat jalan, hingga tiba di halte kecil. Ia duduk, membiarkan hujan membasahi ujung kerudungnya. Ya Allah, kenapa rasanya seperti ini? Bisiknya. Ia teringat ibunya. Ia teringat kebutuhan hidup. Ia teringat tekadnya untuk selalu jujur. Namun hari itu, seolah semua kejujurannya tidak dihargai. Di lantai 35, Adrian masih berdiri menatap pintu lift yang sudah tertutup. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya. Sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Seperti rasa bersalah yang belum sepenuhnya ia akui. Ia menyentuh jam tangannya lagi. Lalu ia berkata pelan, hampir tidak terdengar. Mengapa aku selalu salah menilai? Namun ia terlalu keras pada dirinya sendiri untuk mengakuinya. Dan hari itu, kesalahpahaman yang menyakitkan membuat jarak di antara mereka semakin jauh, meski takdir sedang menyiapkan cara lain untuk mendekatkan mereka kembali. Hujan turun semalaman. Udara pagi masih basah, seperti menyimpan sisa-sisa kesedihan dari hari sebelumnya. Riana duduk di samping ibunya yang masih tidur, mengelus punggung tangannya perlahan. Lingkaran hitam di bawah mata Riana lebih tegas dari biasanya. Itu bukan hanya akibat lelah bekerja, tapi juga karena hatinya terasa sesak. Seperti ada batu besar yang menempel di dada dan tidak bisa dilepaskan. Sebelum berangkat kerja, ia menunduk sebentar. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap jujur, bahkan ketika orang tidak percaya. Ibunya bergeser sedikit dalam tidurnya, seolah ikut mengamini doa itu. Riana mencium punggung tangan ibunya, lalu bangkit, mengenakan jaket tipisnya yang sudah kering. Ia menyalakan lampu kecil, menuang sedikit air ke gelas, dan menutup pintu kontrakan pelan agar tidak membangunkan ibunya. Di luar, jalanan masih licin. Udara dingin menggigit kulit. Namun langkah Riana tetap teratur. Sebab ia tahu hidup tidak akan menunggu orang yang bersedih terlalu lama. Hidup memaksa semua orang untuk terus berjalan, meski ada luka yang belum sempat sembuh. Sementara itu, jauh di lantai 35 gedung kaca megah itu, suasana kantor Adrian sudah sibuk. Asisten, staf pemasaran, dan pegawai logistik berlalu lalang membawa dokumen dan laptop. Namun ada satu orang yang melangkah dengan wajah gelisah. Randy, petugas logistik internal yang kemarin ikut menuduh Riana. Ia mengetuk pintu ruang kerja Adrian. Masuk. Suara Adrian terdengar tenang tapi dingin seperti biasa. Randy melangkah masuk. Pak, saya mau melaporkan sesuatu. Adrian tidak mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. Ada apa? Soal paket kemarin, Pak, yang labelnya luntur dan telat dikirim. Adrian berhenti mengetik. Kenapa? Ada masalah lagi? Randy menghela napas berat. Suaranya terdengar ragu, seperti takut dituduh main-main. Tidak, Pak. Saya baru saja dapat informasi dari kantor agen pengiriman. Mereka bilang bahwa paket itu memang diterima dalam kondisi label rusak. Pengirimnya mengaku tinta label tidak kering saat dikirim, lalu kena air hujan di perjalanan sebelum sampai ke agen. Adrian memejamkan mata sejenak. Jadi bukan karena kurirnya. Randy menelan ludah. Sepertinya tidak, Pak. Bahkan kurirnya, Riana, katanya langsung mengambil paket yang bermasalah itu begitu tahu ada kesalahan. Dia tidak menyimpannya atau membawa ke tempat lain. Ada keheningan panjang. Adrian menatap Randy dengan pandangan tajam, namun bukan marah. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai ulang tindakannya sendiri. Apa kamu yakin informasinya benar? Benar, Pak. Saya sudah telepon langsung pihak agen. Mereka minta maaf, karena kesalahan benar-benar dari proses awal, bukan dari kurir. Adrian bersandar di kursi. Rasa bersalah mulai merayapi pikirannya tanpa bisa dicegah. Ia mengingat kembali wajah Riana saat berdiri di depannya, menahan air mata, menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ia ingat suara lirihnya. Mungkin karena saya yang paling mudah disalahkan. Adrian menutup mata lebih rapat. Ia sadar satu hal, ia memang sudah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Baik,
Terima kasih sudah melapor, ucap Adrian akhirnya. Randy mengangguk lalu keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Adrian mengembuskan napas panjang. Dadanya terasa sesak. Jauh lebih sesak dari rasa kesal yang ia lontarkan kemarin. Kenapa aku selalu terlalu cepat menuduh? Bisiknya. Ia menatap jam di tangannya. Detiknya berjalan lambat. Seolah mengolok-olok keterlambatannya menyadari kebenaran. Dan kenapa gadis itu tetap terlihat jujur? Bahkan dalam keadaan diperlakukan tidak adil. Siang harinya, ketika jam makan siang tiba, Adrian memutuskan sesuatu yang bahkan membuat asistennya terkejut. Saya mau keluar sebentar, katanya sambil mengambil jas tipis. Kerapat, Pak. Tidak, ada yang harus saya temui. Ia turun menggunakan lift. Setiap detik dalam lift itu terasa panjang. Dalam kepalanya berputar adegan saat Riana berdiri dalam hujan air mata, menunduk dan meminta maaf padahal ia tidak bersalah. Dan sesuatu di dalam hati Adrian bergerak, seperti pintu yang sedikit terbuka setelah sekian lama tertutup. Begitu keluar gedung, Adrian memesan kendaraan daring dan meminta sopir mengantarnya ke alamat yang tertera pada laporan pengiriman, alamat kontrakan Riana. Dalam perjalanan, ia memandang keluar jendela. Mobil melaju melewati perumahan, toko roti pinggir jalan, pedagang sayur, dan anak-anak sekolah yang pulang sambil tertawa. Adrian jarang melewati tempat-tempat seperti ini. Hidupnya selama ini hanya berputar antara kantor, rumah mewah, hotel, dan restoran. Dunia kecil yang teratur dan tak pernah menyentuh kehidupan orang kecil lain. Kini ia melihat semuanya dengan mata berbeda. Saat kendaraan berhenti, Adrian terpaku. Kontrakan itu kecil, dindingnya kusam, atap sengnya bolong di beberapa tempat. Ada genangan air kecil di depan pintu. Seolah hujan tadi malam jatuh lebih banyak di tempat ini daripada di tempat lain. Ia mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan tua muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Namun ia tetap tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Adrian. Saya mencari Riana. Ibu itu tersenyum kecil. Riana sedang bekerja. Tapi kalau kamu perlu menitip pesan, bisa saya sampaikan nanti. Adrian ragu beberapa detik sebelum bertanya pelan. Benar ini rumahnya? Betul. Maaf tempatnya sederhana. Adrian menunduk hormat. Saya yang seharusnya minta maaf karena datang tanpa kabar. Ibu itu memegang gagang pintu agar tidak jatuh. Riana anak yang baik. Pekerja keras. Dia jarang sekali mengeluh. Bahkan ketika sakit, dia tetap memaksakan diri untuk berangkat kerja. Saya sering bilang jangan terlalu memaksa diri, tapi dia bilang kami tidak punya siapa-siapa selain Allah. Kalimat itu membuat Adrian terpaku. Ia menatap rumah kecil itu, terasa jauh lebih besar daripada apartemen mewahnya. Di tempat sekecil dan sesulit ini, dua orang bertahan hidup dengan keteguhan yang tidak pernah ia bayangkan. Kalau boleh tahu, tanya Adrian pelan. Riana pernah bawa pulang paket dari kantor saya. Ibu itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. Aku ingat. 2 hari lalu ada paket besar yang diantar ke sini oleh tetangga. Riana kaget sekali. Dia langsung bilang itu bukan miliknya. Dia berangkat sore-sore untuk mengembalikannya. Katanya takut pemiliknya menunggu. Adrian terdiam lama. Itu berarti Riana tidak pernah menyentuh isi paketnya. Tidak pernah berniat buruk. Dan ia telah menyakiti hati orang seperti itu. Terima kasih, Bu, ucap Adrian. Saya sudah merepotkan. Ibu itu tersenyum lagi. Tidak apa-apa. Kalau kamu teman Riana, berarti kamu juga teman kami. Adrian menunduk hormat lalu meninggalkan tempat itu dengan hati yang terasa berat. Lebih berat daripada beban pekerjaan yang pernah ia tanggung. Sore itu, ketika Riana pulang ke kontrakan dalam keadaan lelah, ia terkejut melihat ibunya tersenyum hangat. Ada yang mencari kamu, Nah. Riana meletakkan tasnya. Siapa, Bu? Seorang pria. Wajahnya tampan. Bajunya rapi sekali. Sepertinya orang penting.
Riana mematung. Dia menyebut nama. Dia tidak bilang namanya. Tapi dia sangat sopan. Dan dia bilang ingin bertemu kamu. Riana merasakan jantungnya berdetak tidak beraturan. Bapak itu datang ke sini. Iya, nah. Untuk beberapa detik, Riana tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Bagian dirinya ingin marah karena Adrian sempat menuduhnya. Namun bagian lain merasa bingung dan heran. Kenapa pria seperti itu mau datang ke tempat sekecil ini? Ia menatap lantai yang dingin. Ada apa sebenarnya? Di tempat lain, di dalam mobil yang melaju pelan kembali ke pusat kota, Adrian menyandarkan kepalanya pada jendela. Ia menghembuskan napas panjang yang seolah membawa seluruh penyesalan dari dadanya. Aku harus memperbaiki semuanya, katanya lirih. Tidak layak seseorang sejujur itu diperlakukan seperti kemarin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesibukan dan kesombongan, Adrian merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa ingin memperbaiki, rasa ingin meminta maaf, dan rasa ingin mengenal seorang gadis sederhana, yang kejujurannya membuat hatinya goyah. Pagi itu udara terasa lebih lembut, seolah memberi ruang bagi hati Riana yang masih penuh tanda tanya. Matahari perlahan naik, memantulkan cahaya ke genangan-genangan kecil di depan kontrakan. Riana baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya, bubur dan teh hangat. Ia duduk di samping dipan, meniup perlahan sendok bubur sebelum menyuapkannya. Bu, makan sedikit dulu ya. Ini masih hangat, ucap Riana lembut. Ibunya menatap anaknya dengan mata teduh yang menyimpan banyak rasa syukur. Terima kasih. Nah, kamu selalu memperhatikan ibu. Riana tersenyum. Tapi ada bayangan halus di matanya. Sejak ibunya mengatakan kemarin bahwa seorang pria datang mencarinya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Siapa lagi kalau bukan Adrian? Tapi mengapa? Mengapa pria sesibuk dan sedingin itu perlu datang ke rumah kumuh seperti ini? Ada apa, nah? Tanya ibunya sambil menyentuh tangan Riana. Kamu terlihat banyak pikiran. Ah, tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah saja. Tapi ibunya tentu tahu, Riana sedang menyembunyikan sesuatu. Namun beliau tidak memaksa. Ada hal-hal yang baru akan terungkap ketika waktunya tiba. Di sisi lain kota, Adrian berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Dari lantai 35, ia bisa melihat seluruh kota, jalanan yang sibuk, kendaraan yang berjejal, dan gedung-gedung lain yang menjulang. Namun untuk pertama kalinya, semua pemandangan itu terasa kosong. Yang muncul justru bayangan kontrakan kecil Riana. Dinding yang lembab, atap seng yang bocor, dan seorang ibu tua yang tetap tersenyum meski napasnya pendek-pendek. Aku sudah salah, gumam Adrian. Ia menyesap kopi yang sudah mulai dingin. Padahal biasanya ia tidak suka minuman dingin. Tapi kini ia bahkan tidak sadar kapan kopi itu berubah suhu. Asisten pribadinya masuk sambil membawa beberapa dokumen. Pak Adrian, ini jadwal rapat dan laporan keuangan minggu ini. Adrian mengangguk tanpa menoleh. Letakkan saja di meja. Asistennya ragu-ragu sebelum bertanya. Pak, Bapak terlihat berbeda hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Adrian memejamkan mata sebentar. Tidak ada. Saya hanya berpikir. Asisten itu menunduk sopan lalu keluar. Adrian menatap meja kerjanya yang rapi, lalu menatap ponsel. Ia membuka aplikasi lokasi pengiriman. Ada daftar paket keluar dan masuk, ada rute pengiriman, ada data kurir. Dan di antara nama-nama itu, ada satu nama yang kini memancing rasa bersalah yang sulit ia abaikan. Riana. Nama itu terasa lembut tapi juga menusuk. Ia memutuskan sesuatu. Tanpa menunggu lama, Adrian meraih jasnya dan menuju lift. Hari itu, Riana sedang mengantar paket ke toko elektronik di sudut pasar ketika ponselnya bergetar. Notifikasi yang masuk dari kantor agen pengiriman membuatnya berhenti melangkah. Riana, rute kamu hari ini diubah. Kamu hanya perlu antar paket-paket kecil. Yang berat sudah dipindah ke kurir lain. Riana mengerutkan kening. Itu tidak seperti biasanya.
Gumamnya. Ia jarang sekali mendapat rute ringan. Biasanya ia mendapat rute panjang atau paket berat karena dianggap paling kuat dan paling patuh. Ini aneh. Namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin kantor sedang menyusun ulang rute. Setelah selesai mengantarkan paket pertama, ia menuju paket berikutnya. Tapi kali ini, ketika sampai di jalan kecil dekat sekolah dasar, petugas warung memanggilnya. Teteh Riana, ada titipan. Riana mendekat. Titipan? Dari siapa? Entahlah. Seorang pria tadi datang. Dia menitipkan 2 bungkus makan siang untuk kamu. Makan siang? Untuk saya? Petugas warung tersenyum lebar. Katanya kamu sering tidak sempat makan. Riana tertegun. Pria seperti apa? Rapi, sopan, wangi. Riana langsung tahu. Hanya satu orang yang mungkin. Namun ia tidak berani menyimpulkan terlalu cepat. Ia membawa 2 kantong makanan itu ke bangku kecil di warung. Ketika membuka kotaknya, ada nasi, ayam bakar madu, sayur, dan buah potong. Makanan yang bukan tipikal makan siang kurir, tapi makanan seseorang yang peduli. Riana menatap makanan itu lama. Kenapa Adrian melakukan ini? Padahal ia sudah menyakitinya. Padahal ia sudah menuduh dan mempermalukannya. Sebelum air matanya turun, suara pesanan lain masuk. Riana harus melanjutkan pekerjaannya. Siang itu hujan turun lagi. Riana terjebak di tepi jalan, berteduh di bawah atap kecil toko fotokopi. Air mengalir deras ke selokan. Suara petir sesekali terdengar di kejauhan. Riana memeluk tas selempang yang mulai basah di sisi bawah. Saat itu, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depannya. Jendela mobil menurun. Dan suara seorang pria terdengar. Riana! Jantung Riana seakan berhenti. Adrian keluar dari mobil dengan payung besar di tangan. Hujan menetes di bahunya. Namun ia tidak peduli. Ah! Adrian! Pak Adrian! Kenapa berteduh di sini? Basah semua. Hujannya besar. Saya tidak apa-apa. Sini. Ia membuka payung, melangkah menuju Riana, dan berdiri di sampingnya. Payung itu menutupi mereka berdua. Untuk pertama kalinya, Riana bisa melihat Adrian dari sangat dekat, tanpa batasan gedung mewah atau suara dingin. Kenapa Bapak di sini? Adrian menatapnya perlahan. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Riana memalingkan wajah. Saya hanya kurir, Pak. Bapak tidak perlu repot. Adrian menghela napas. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Riana, aku datang ke rumah kamu kemarin. Riana menegang. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Hujan seolah berhenti sejenak dalam kepala Riana. Meminta maaf. Ya, karena aku salah menilai kamu. Kesalahan label kemarin bukan salahmu. Aku sudah cek semuanya. Kesalahan dari pengirim. Riana terdiam. Hatinya serasa ditarik sesuatu yang hangat dan perih bersamaan. Kenapa sekarang Bapak bilang begitu? Karena waktu itu aku sedang terlalu cepat membuat kesimpulan. Riana menunduk. Air hujan jatuh dari ujung payung seperti tirai tipis. Saya sudah terbiasa disalahkan. Pak, orang miskin selalu mudah dicurigai. Adrian terdiam lama sebelum berkata lirih. Itu yang membuatku lebih menyesal. Ia menatap Riana dalam-dalam. Aku tidak seharusnya mengucapkan kata-kata itu. Kamu berhak mendapatkan permintaan maaf yang layak. Riana meremas tali tasnya. Sudahlah, Pak. Orang kecil seperti saya tidak pantas menyimpan dendam. Hidup sudah cukup susah. Mata Adrian melembut. Bolehkah aku membantu kamu, Riana? Riana menggeleng pelan. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Bukan menyusahkan. Hanya ingin melakukan hal kecil. Adrian merogoh saku. Ia bukan memberikan uang atau barang, melainkan sebuah senter kecil dan 2 batang lilin. Aku dengar listrik di rumah kamu sering mati. Riana terkejut. Bapak,
Dari mana tahu? Rumah kamu kemarin gelap saat aku datang. Ibumu bilang itu biasa terjadi. Riana memejamkan mata sebentar. Ini bukan bantuan besar. Ini bukan sedekah yang membuatnya merasa kecil. Ini adalah perhatian kecil yang justru membuat hatinya hangat. Terima kasih. Bisiknya pelan. Adrian tersenyum kecil. Senyum yang ia sendiri tidak sadari sangat jarang ia berikan pada orang lain. Hari-hari berikutnya, kebaikan kecil terus datang. Tapi tidak pernah berlebihan. Tidak pernah membuat Riana merasa direndahkan. Hanya hal-hal kecil yang membuat hidupnya sedikit lebih mudah. Harga obat ibunya tiba-tiba lebih murah di apotek tertentu. Warung dekat rumahnya memberi potongan kecil ketika Riana membeli sayur. Seorang pedagang roti menitipkan 1 roti lebih untuk ibunya. Dan saat lampu kontrakannya mati lagi suatu malam, seseorang diam-diam menaruh lampu darurat kecil di depan pintu. Riana tahu itu bukan kebetulan. Ia tahu siapa yang melakukannya. Tapi setiap kali ia ingin protes, hatinya selalu ragu. Bagaimana jika kebaikan itu bukan untuk merendahkannya, tapi untuk menebus kesalahan? Sementara Adrian, di kantornya, selalu bertanya setiap pagi dalam hati, apakah hari ini hidupnya sedikit lebih ringan? Tanpa ia sadari, ia memperhatikan Riana dari jarak jauh. Dan kebaikan-kebaikan kecil itu mulai membuka pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Namun takdir tidak berhenti di situ. Kebaikan kecil itu hanyalah permulaan. Karena sebentar lagi, hidup akan menguji keduanya dengan cara yang lebih dalam. Senja turun dengan perlahan, seperti tirai oranye yang menutupi lelahnya kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Riana baru saja selesai mengantar paket terakhir ketika tubuhnya merasa ringan namun hatinya berat. Ada sesuatu yang mengganjal sejak pagi. Sesuatu yang ia coba lupakan, namun justru semakin terasa nyata seiring waktu berjalan. Ibu Riana sejak 2 hari terakhir sering batuk. Wajahnya makin pucat, napasnya pendek. Riana sudah membeli obat. Namun kali ini obat yang biasa mereka konsumsi tidak banyak membantu. Hatinya terasa tidak tenang. Setiap langkah menuju kontrakan membuat dadanya makin sesak. Ketika ia sampai di depan pintu, suara batuk ibunya terdengar dari dalam. Riana segera membuka pintu kecil itu. "Bu, kenapa tidak berbaring?" Ibunya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa. Nah, ibu hanya sedikit lelah." Namun mata Riana tahu itu bukan sekadar lelah. Ibunya terlihat jauh lebih lemah dari kemarin. Riana memapah ibunya kembali ke dipan kayu, menarik selimut hingga menutupi dada ibu. Tangan ibunya tampak kurus, tulang-tulangnya terlihat jelas. Riana memegangi tangan itu erat-erat. "Bu, nanti malam kita ke klinik, ya?" Ibunya menggeleng pelan. "Nah, jangan habiskan uangmu hanya untuk ibu. Kita masih bisa bertahan." Riana menahan air mata. "Bu, bukan uang yang penting. Yang penting ibu sehat." Ibunya tersenyum. Senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Riana sejak kecil. "Kamu anak yang baik. Nah, tapi hidup kita memang begini. Jangan memaksa. Allah pasti jaga." Kalimat itu semakin menambah perih di hati Riana. Dunia memang tidak selalu adil. Orang baik seperti ibunya harus bertarung dengan penyakit tanpa perlindungan. Namun Riana tidak ingin pasrah. Ia sudah kehilangan ayahnya beberapa tahun lalu. Ia tidak ingin kehilangan ibunya juga. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Riana duduk di depan pintu kontrakan. Angin malam masuk dari celah-celah papan, membuat tubuhnya menggigil. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan ibu semakin sakit." Suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Keesokan paginya, hujan turun lagi. Riana harus bekerja lebih cepat karena ada banyak paket yang harus dikirim. Namun pikirannya tidak fokus. Ia terus memikirkan ibunya yang ditinggalkan sendirian di kontrakan. Saat mengantar paket dekat pasar, seorang kurir senior menghampirinya. "Nah, kamu kelihatan pucat hari ini. Kamu tidak apa-apa?" Riana tersenyum tipis.
Cuma kurang tidur, Bang. Namun kurir itu tahu ada sesuatu yang salah. Kamu bisa bilang kalau butuh bantuan. Kita saling bantu di sini. Riana menggeleng pelan. Terima kasih, Bang. Tapi saya baik-baik saja. Senyumnya tidak meyakinkan. Tapi ia tetap melangkah, membawa paket-paket di tasnya. Sementara itu, Adrian berdiri di depan meja rapat besar di ruang pertemuan lantai 35. Banyak investor dan rekan kerja penting hadir hari itu. Namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di ruangan itu. Matanya sesekali melihat layar ponsel yang berisi catatan alamat kontrakan Riana. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya Riana muncul di rute pengantaran sekitar kantor di pagi hari. Tapi hari itu, ia tidak muncul sama sekali. Asistennya memperhatikan gelagat Adrian yang tidak biasa. Pak, apakah presentasinya ingin ditunda? Adrian menggeleng cepat. Tidak, lanjutkan saja. Namun dalam hatinya, Adrian gelisah. Ada firasat tidak enak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi bayangan wajah Riana yang terlihat pucat saat hujan kemarin terus muncul dalam pikirannya. Seolah meminta tolong. Ketika rapat selesai, Adrian segera keluar. Saya keluar sebentar, katanya pada asistennya. Ke tempat yang sama. Adrian tidak menjawab, tapi tatapan asistennya sudah cukup memahami. Di kontrakan kecil itu, Riana duduk di samping ibunya yang kembali batuk keras. Tubuh ibu menggigil, keringat dingin membasahi pelipisnya. Riana mencoba mengukur suhu tubuhnya dengan termometer murah yang dimilikinya. Angka yang muncul membuatnya panik. Bu, ini sudah terlalu tinggi. Kita harus ke klinik sekarang. Ibunya memegang tangan Riana lemah lembut. Nah, jangan. Uang kamu pasti sudah habis membayar obat. Bu, jangan bicara begitu. Saya bisa cari uang lagi. Nah, kamu kerja keras setiap hari. Jangan tambah beban. Riana menggigit bibir. Bu, saya tidak peduli uang. Saya cuma tidak mau kehilangan ibu. Ibunya memejamkan mata sejenak, menahan sakit. Nak, kalau ibu pergi hari ini atau besok, yang penting ibu tahu kamu sudah berusaha. Jangan salahkan diri sendiri. Kata-kata itu membuat Riana hampir jatuh terduduk. Ia memeluk ibunya erat-erat. Bu, jangan bicara seperti itu. Saya mohon. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Di saat yang hampir sama, Adrian berhenti di depan kontrakan Riana. Ia memegang payung dan kantong berisi obat-obatan dari apotek besar. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Assalamualaikum. Riana. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih tidak ada jawaban. Adrian tidak tahu kenapa tetapi hatinya mulai panik. Ia menundukkan sedikit wajah, mencoba melihat dari celah kecil pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam, hembusan napas Riana terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang menangis. Adrian akhirnya mendorong pintu perlahan. Riana? Dan ia melihatnya. Riana duduk di lantai, memeluk ibunya yang terbaring lemah. Matanya sembab, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ibunya dalam keadaan sangat kritis. Riana terkejut melihat Adrian. Pak Adrian? Bapak, kenapa kesini? Adrian tidak menjawab. Ia segera berlutut di samping Riana. Ada apa dengan ibumu? Riana mencoba bicara namun suaranya pecah. Bu, ibuku, panasnya tinggi, dan saya tidak punya uang untuk klinik. Adrian memegang pergelangan tangan sang ibu. Suhu tubuhnya memang sangat tinggi. Tanpa banyak bicara, ia berdiri. Riana, kita harus ke rumah sakit. Sekarang. Riana menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya tidak bisa menerima bantuan sebesar itu. Saya tidak mau hidup sebagai hutang. Adrian menatapnya dalam-dalam. Sekarang bukan waktunya bicara soal hutang. Ini tentang nyawa. Tapi saya tidak mau. Bapak nanti merasa saya memanfaatkan. Adrian memotong dengan suara tegas tapi lembut. Riana, untuk pertama kalinya,
Biarkan aku membantu tanpa merasa bersalah. Tolong. Riana terdiam. Dadanya sesak. Hatinya berperang antara harga diri dan cinta pada ibunya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Tolong ibu saya. Adrian segera mengangkat tubuh sang ibu dengan hati-hati, lalu membawanya ke mobil. Riana mengikuti dari belakang sambil terisak. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia menatap Adrian dengan mata yang penuh rasa syukur tetapi juga penuh ketakutan. Takut menerima terlalu banyak. Takut memberi ruang bagi perasaan yang lebih dalam. Takut bahwa hatinya sedang bergeser ke arah yang tidak seharusnya. Namun ketika ibunya menggenggam tangan Riana dengan sangat lemah, ia tahu satu hal. Hidup kadang memaksa seseorang menerima cinta dalam bentuk bantuan. Meski hati penuh keraguan. Meski harga diri terasa tergores. Tapi pada saat itu, pertolongan adalah satu-satunya harapan. Dan di dalam mobil itu, tanpa suara, Adrian mengambil keputusan besar dalam hatinya. Aku tidak akan meninggalkan kalian lagi. Ruang gawat darurat rumah sakit malam itu dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Aroma obat, bau antiseptik, dan suara langkah tergesa-gesa membuat suasana semakin menegangkan. Riana berdiri di samping ranjang dorong tempat ibunya dibawa masuk. Tangannya menggenggam erat-erat ujung kerudungnya sendiri, berusaha menahan gemetar yang tak kunjung reda. Ibu, bertahan ya, ucap Riana sambil mengejar ranjang itu. Perawat menghentikan langkahnya sejenak. Maaf, keluarga tidak boleh ikut sampai ke dalam. Tunggu di sini dulu. Pintu ruang tindakan tertutup pelan. Namun bagi Riana, suara itu terdengar seperti tembok tebal yang mengurung seluruh kekhawatiran di dalam dadanya. Riana berdiri kaku. Kemudian lututnya melemas. Jika Adrian tidak cepat menangkap lengannya, ia mungkin sudah jatuh ke lantai rumah sakit yang dingin itu. Riana, duduk dulu, kata Adrian. Suaranya lirih tapi kokoh. Ia memapah Riana ke kursi panjang. Riana menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tangis tertahan pecah begitu saja. Pak, saya takut. Saya takut sekali. Adrian duduk di sampingnya. Bukan sebagai seorang pengusaha kaya, bukan sebagai pria berwibawa yang selalu dingin, tapi sebagai manusia yang hatinya ikut hancur melihat gadis itu menderita. Tidak apa-apa, Riana. Kamu di sini tidak sendiri. Aku ada. Kalimat sederhana, namun bagi Riana adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Waktu berjalan seperti merayap. Setiap menit di ruang tunggu terasa seperti 1 jam. Setiap langkah perawat yang lewat membuat Riana menoleh cepat. Setiap pintu terbuka membuatnya menahan napas. Sementara itu, Adrian tidak beranjak. Ia tidak kembali ke kantornya meski banyak urusan menumpuk. Ia tidak memeriksa ponselnya meski puluhan notifikasi masuk. Fokusnya hanya satu, Riana, dan ibunya yang sedang berjuang. Ketika akhirnya pintu ruang tindakan terbuka, seorang dokter berusia sekitar 40 tahun keluar dengan wajah lelah. Riana langsung berdiri. Dok, bagaimana ibu saya? Bagaimana kondisinya? Dokter melihat ke arahnya dengan tatapan lembut. Alhamdulillah, keadaan ibumu stabil sekarang. Tapi kita harus rawat inap. Beliau kekurangan cairan, tekanan darah sempat turun, dan ada tanda-tanda infeksi di saluran pernapasan. Riana menutup mulutnya. Bu. Dokter melanjutkan. Syukurnya kalian membawa beliau ke sini tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin hasilnya akan berbeda. Riana tidak sanggup menahan air matanya. Ia menangis. Tapi kali ini tangisan lega. Adrian mengusap punggungnya pelan. Sudah, ibumu selamat. Riana menoleh dan menatap wajah Adrian. Matanya berkaca-kaca. Ada campuran syukur, lelah, dan sesuatu yang ia belum sanggup sebut sebagai cinta, namun sedang tumbuh tanpa ia sadari. Setelah ibunya dipindahkan ke ruang rawat, Riana duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang masih lemah. Adrian berdiri tidak jauh, memberi ruang namun tidak pergi. Setelah beberapa saat, ibu Riana membuka mata. Nah, suaranya lirih. Ibu sudah sadar. Ibu tersenyum lemah.
Alhamdulillah. Ia menoleh pelan ke arah Adrian. Ini yang membantu ibu. Riana mengangguk. Ibu tersenyum lagi. Terima kasih, Nak. Adrian menundukkan kepala hormat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Ibu harus kuat. Beliau yang berjuang. Mata ibu berair. Nah, kamu tidak sendirian ternyata. Riana memandang ibunya dengan bingung. Bu, jangan bilang yang aneh-aneh. Pak Adrian hanya membantu. Ibu tersenyum samar. Anak ibu ini selalu takut menerima kebaikan. Riana menunduk merah. Namun Adrian justru mengingat kalimat itu dalam-dalam. Ia tahu Riana menolak bantuan karena ingin menjaga harga diri. Karena ia tidak ingin merasa berhutang. Karena ia sudah terlalu sering diremehkan. Dan justru itulah yang membuatnya semakin istimewa. 2 hari berlalu. Ibu Riana membaik. Dokter mengatakan kondisi sudah stabil, meski masih harus dirawat beberapa hari. Selama 2 hari itu, Adrian selalu datang. Terkadang membawa makanan. Terkadang membawa selimut. Terkadang hanya duduk diam mendengarkan Riana bercerita. Namun setiap kali Riana menolak bantuan besar, Adrian tidak pernah memaksa. Ia hanya melakukan hal-hal kecil. Kebaikan kecil. Perhatian kecil. Hal-hal yang justru membuat hati Riana perlahan-lahan luluh. Pada hari ketiga, dokter mengizinkan ibu Riana pulang. Adrian menawarkan diri mengantar mereka ke kontrakan. Tapi Riana kembali menggeleng. Pak, saya tidak mau terus-terusan merepotkan. Itu bukan repot, Riana. Tetap saja, saya tidak mau terlalu banyak menerima. Adrian menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu takut menerima? Riana memalingkan wajah. Karena saya takut, kalau terlalu banyak menerima, saya akan berharap lebih dari yang seharusnya. Adrian terdiam. Kalimat itu tidak hanya menyentuh hatinya. Kalimat itu menghentikan napasnya. Karena ia tahu, gadis itu sedang jujur. Sangat jujur. Dan itu membuat Adrian sadar. Ia bukan satu-satunya yang mulai merasa sesuatu. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya tenang, Riana pulang kerja dalam keadaan letih. Namun ketika ia tiba di depan kontrakan, ia melihat sebuah paket kecil tergeletak di depan pintu. Ia mendekat dan mengambilnya. Paket itu ringan, rapih, tanpa label pengirim. Dengan hati bertanya-tanya, ia membuka perlahan. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil berwarna coklat muda. Tampak sederhana, tetapi cantik. Riana membuka halaman pertama. Di sana terdapat tulisan tangan yang ia kenal. Tulisan Adrian. Terkadang, takdir datang dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Seperti paket yang salah kirim. Seperti pertemuan yang tidak direncanakan. Seperti kamu. Riana menahan napas. Ia membuka halaman berikutnya. Aku tidak datang untuk menawarkan dunia yang mewah. Aku hanya datang untuk menawarkan niat baik. Jika kamu mengizinkan. Tangan Riana bergetar. Ia membuka halaman ketiga. Kamu datang ke hidupku karena paket salah kirim. Tapi hatiku memilih kamu dengan sengaja. Riana, apakah kamu bersedia menjadi tujuan yang tidak akan pernah salah lagi? Riana terisak. Air matanya jatuh membasahi sudut halaman buku itu. Saat ia membuka pintu kontrakan, Adrian berdiri di sana. Tidak memakai jas mahal. Tidak membawa karangan bunga besar. Hanya senyum lembut. Dan keberanian untuk menjadi jujur. Riana. Ia mendekat 1 langkah. Aku tidak ingin memaksamu menerima sesuatu yang besar. Jadi aku datang membawa niat yang paling sederhana. Ketulusan. Riana menutup mulutnya. Suaranya pecah. Kenapa? Kenapa Bapak memilih saya? Adrian menggeleng perlahan. Bukan karena kamu miskin atau sederhana. Tapi karena kamu jujur. Kamu kuat. Dan kamu membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Riana mencoba berbicara. Namun suaranya hanyalah bisikan. Pak Adrian, saya takut. Adrian tersenyum tipis. Aku juga takut.
Tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan ini. Ia mengulurkan tangannya. Angin senja yang lembut berembus di antara mereka. Riana menatap tangan itu lama. Sebelum akhirnya ia meraih tangan Adrian dengan perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Riana merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Bahwa cinta, yang datang dari cara paling tidak terduga, justru bisa menjadi cinta yang paling benar. Sinar matahari pagi masuk dari jendela kecil kontrakan Riana, menciptakan garis cahaya hangat yang jatuh tepat di wajah perempuan itu. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak semua kejadian tentang paket salah kirim, salah paham, air mata, dan keajaiban-keajaiban kecil yang mengubah hidup. Hari itu adalah hari yang berbeda. Hari yang selama ini hanya Riana bayangkan dalam doa-doa panjangnya. Hari ketika hatinya, yang dulu penuh luka dan ragu, dibungkus oleh ketenangan paling indah. Riana duduk di depan cermin kecil. Kerudung putih susu sudah terpasang rapi di kepalanya. Wajahnya dipoles sangat sederhana. Tidak ada make-up tebal. Tidak ada perhiasan mewah. Namun ketenangan di wajahnya begitu mempesona. Seperti cahaya lembut yang memancar dari dalam dirinya sendiri. Ibunya duduk di tepi tempat tidur. Tersenyum sambil mengusap tepi kerudung Riana. "Nah, kamu cantik sekali." Riana tersenyum malu. "Bu, jangan buat Riana makin gugup." Ibunya terkekeh kecil. "Yang gugup itu justru calon suamimu. Tadi pagi dia menelpon ibu." Suaranya bergetar. Ibu yakin dia bahkan belum makan apapun. Riana menunduk. Dadanya berdebar. Pak Adrian itu begitu berbeda dari laki-laki yang pernah Riana temui. Ibunya memegang tangan Riana yang dingin. "Nah, dulu kamu sering bilang kamu takut menerima kebaikan orang. Kamu takut berharap terlalu tinggi. Tapi lihat sekarang. Allah tunjukkan bahwa ketika kamu menjaga amanah, menjaga hati, Allah sendiri yang kirimkan lelaki yang akan menjagamu sepenuh hati." Riana menahan air mata. "Bu." Riana takut tidak cukup baik untuknya. Ibunya menggeleng lembut. "Kamu cukup. Kamu selalu cukup untuk siapapun yang melihatmu dengan mata hati, bukan mata dunia." Riana memeluk ibunya, mencium tangan yang selama ini menggenggam keteguhan hidup mereka berdua. Hari itu bukan hanya hari pernikahannya, tapi hari di mana ia melepaskan segala ketakutan dan menyambut harapan baru. Di masjid kecil dekat rumah, Adrian berdiri tegap dengan baju koko putih dan sarung tenun sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada sepatu berkilau. Ia ingin hari itu menjadi hari yang sakral, bukan pamer harta, bukan tentang dunia, tapi tentang hati yang ingin saling menemukan rumahnya. Di sampingnya, sahabat-sahabat kantornya berdiri penuh senyum tertahan. "Santai, Adrian," ujar salah satu dari mereka sambil menepuk punggungnya. "Kamu terlihat seperti mau rapat dengan 40 investor, bukan mau menikah." Adrian tersenyum gugup. "Saya lebih gugup dari rapat manapun." Ia menatap pintu masjid. Di balik pintu itu, sebentar lagi Riana akan masuk. Perempuan dengan hati paling jujur yang pernah ia temui. Perempuan yang membuatnya ingin memperbaiki kekurangan diri. Perempuan yang mengajarinya arti meminta maaf dan memaafkan. Dan perempuan yang membuatnya percaya bahwa cinta tidak perlu dicari, karena takdir akan mengirimkannya tepat pada waktunya. Bahkan lewat paket salah kirim. Ketika pintu masjid terbuka, Adrian merasa napasnya hilang. Riana masuk bersama ibunya. Langkahnya pelan, wajahnya menunduk, namun cahaya lembut menyelimuti dirinya. Seolah malaikat sedang bergerak melewati manusia. Hati Adrian berdesir. "Aku benar-benar beruntung," gumamnya dalam hati. Prosesi akad nikah dimulai. Adrian duduk, tangan kanannya dijabat oleh wali Riana. Suara penghulu mulai mengucap rangkaian kalimat sakral yang membuat jantung setiap orang yang hadir berdebar. "Adrian Fadhil bin Rahman." "Iya." Suara Adrian terdengar rendah namun mantap. "Apakah engkau siap menerima Riana binti Junaedi sebagai istrimu dengan mahar sederhana berupa cincin emas dan seperangkat alat salat?" Adrian menarik napas. Bukan hanya persetujuan yang lahir saat itu, tapi seluruh hidupnya ikut mengalir. "Siap,
Insya Allah. Suasana sunyi sesaat. Lalu penghulu mengucap ijab kabul. Aku nikahkan engkau, Adrian Fadhil bin Rahman, dengan Riana binti Junaedi, dengan mahar tersebut. Adrian menjawab dengan suara yang tegas dan penuh harap. Aku terima nikah dan kawinnya Riana binti Junaedi dengan mahar tersebut. Tunai. Tiba-tiba air mata Riana mengalir tanpa bisa dicegah. Ibunya memeluknya, berbisik pelan. Doa ibu terkabul. Nah. Para saksi mengangguk puas. Sah. Masjid dipenuhi senyuman. Beberapa orang menahan air mata. Adrian menunduk, menutup wajahnya sesaat untuk menyembunyikan haru yang meluap. Ketika ia bangkit dan menatap ke arah Riana, dunia terasa berbeda. Semuanya menjadi lebih hangat, lebih indah, lebih damai. Riana, yang dulunya hanya gadis kurir pengantar paket, yang selalu berjalan menembus hujan, yang hidup dengan kekurangan tapi penuh keluhuran, kini resmi menjadi istrinya. Takdir memang bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak. Hari-hari setelah pernikahan tidak langsung berubah menjadi dunia penuh bunga. Ada banyak hal yang harus mereka pelajari satu sama lain. Riana harus belajar tinggal di rumah yang jauh lebih besar dari kontrakan kecilnya. Adrian harus belajar berbicara dengan nada yang lebih lembut, lebih sabar, lebih manusiawi. Namun ada hal indah yang mereka berdua sadari. Cinta bukan tentang kemegahan. Cinta bukan tentang hadiah mahal. Cinta bukan tentang kemudahan. Cinta tumbuh dari kebaikan-kebaikan kecil. Dari cara Adrian selalu menawarkan payung. Dari cara Riana selalu ingat membawakan teh hangat setiap pagi. Dari cara mereka berterima kasih atas hal-hal paling sederhana. Cinta tumbuh karena keduanya saling menguatkan, bukan saling menuntut. 5 bulan setelah pernikahan, sebuah kabar bahagia hadir di rumah itu. Kabar yang membuat Riana menangis di pelukan Adrian. Nah, kamu serius? Riana mengangguk sambil memeluk buku hasil pemeriksaan. Adrian, kita akan punya anak. Adrian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia membungkuk, bersujud syukur, lalu bangkit dan memeluk Riana erat. Alhamdulillah, terima kasih, Riana. Terima kasih. Hari-hari kehamilan Riana menjadi masa paling penuh kehangatan dalam rumah itu. Adrian belajar memasak sup hangat, belajar merapikan rumah, belajar mengantar Riana kontrol ke dokter. Setiap malam ia mengusap perut Riana sambil berbisik. Anak, kamu anak yang lahir dari keajaiban paket salah kirim. Kamu lahir dari perjalanan panjang penuh doa dan air mata. Ayah berjanji akan menjagamu seumur hidup. Riana menangis setiap kali mendengarnya. 9 bulan kemudian, tangis bayi terdengar di ruang bersalin rumah sakit. Itu adalah suara paling indah yang pernah Adrian dengar dalam hidupnya. Ia mengusap air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Perawat mendekat membawa bayi mungil itu. Bayi perempuan, sehat, cantik sekali. Ketika bayi itu diletakkan di dada Riana, senyum Riana merekah seperti bunga yang mekar di musim hujan. Adrian, lihat, ini anak kita. Adrian menempelkan keningnya pada kening Riana. Terima kasih sudah melahirkan anugerah ini. Kamu kuat. Kamu luar biasa. Riana memandang anaknya. Namanya Amina. Adrian tersenyum. Amina, sang penjaga kejujuran. Dan bayi kecil itu menangis pelan, seolah mengiyakan namanya. Beberapa tahun berlalu. Amina tumbuh menjadi anak ceria, selalu berlari menyambut ayahnya setiap pulang kerja. Riana tetap sederhana, tetap lembut, tetap penuh syukur. Adrian tetap bekerja keras, namun kini hatinya lebih tenang, lebih penuh makna. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di taman rumah, Amina bertanya, "Ayah dulu ketemu ibu di mana?" Adrian tertawa kecil, mengangkat Amina ke pangkuannya. "Kalau ayah cerita, kamu pasti tidak percaya." Riana mendekat sambil tersenyum lembut. "Ceritakan saja, ayah." Adrian mengusap rambut Amina. "Ayah bertemu ibu, karena paket salah kirim." Amina mengerutkan kening lalu tertawa keras. "Itu aneh. Masa bisa begitu?"
Riana ikut tertawa. Takdir itu selalu punya caranya sendiri, Nak. Adrian menatap langit senja yang jingga, lalu menatap kedua perempuan yang kini menjadi hidupnya. Ya, takdir punya cara. Dan jika itu membawa ibu kalian kepadaku, ayah akan selalu bersyukur. Aminah memeluk kedua orang tuanya. Ayah, ibu, jangan pernah berpisah ya. Riana membelai kepala putrinya. Tidak, Nak, kita keluarga. Keluarga itu tidak mudah berpisah. Adrian menambahkan. Dan ayah bertemu ibu kalian, bukan kebetulan. Itu hadiah dari Allah. Mata Riana berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Adrian erat-erat. Makasih, telah memilihku, meski aku dulu bukan siapa-siapa. Adrian mencium punggung tangan Riana. Kamu adalah seseorang yang Allah pilihkan untukku. Itu lebih besar dari apapun. Dan sore itu, di bawah cahaya matahari yang perlahan meredup, keluarga kecil itu duduk saling merapat, saling menguatkan, saling mencintai. Paket salah kirim yang dulu membawa luka, kini telah berubah menjadi pintu menuju keluarga kecil yang bahagia. Kisah itu pun ditutup dengan senyum, dengan cinta, dan dengan syukur. Karena cinta yang datang dari cara paling tidak terduga, seringkali adalah cinta yang paling benar.